Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat melanjutkan materi dimensi 3, yaitu proyeksi. Tujuan pembelajarannya adalah dapat menentukan proyeksi dalam ruang dimensi 3. Proyeksi pada bangun ruang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, proyeksi titik pada garis. Yang kedua, proyeksi titik pada bidang. Dan yang ketiga, proyeksi garis pada bidang. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, proyeksi titik pada garis. Dari titik P ditarik garis G yang tegak lurus dengan garis K. Garis G memotong garis K di titik Q. Jadi titik Q adalah hasil proyeksi titik P pada garis K. Saya ulangi, titik Q merupakan hasil proyeksi titik P terhadap garis K. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH pertanyaannya adalah tentukan proyeksi titik A pada garis BC, BD, dan ET, di mana T adalah perpotongan diagonal sisi AC dan BD. Pembahasan. Proyeksi titik A pada garis BC, sini titik A pada garis BC adalah titik B. Kenapa? Karena AB tegak lurus dengan BC. Dia tegak lurus di titik B. Yang kedua, proyeksi titik A pada garis BD. Proyeksi titik A pada garis BD adalah titik T. Kenapa? Karena titik T merupakan perpotongan tegak lurus antara garis AC dan garis BD. Yang ketiga, proyeksi titik A pada garis ET, yaitu titik A aksen. Kenapa titik A aksen? Karena titik A aksen merupakan perpotongan tegak lurus antara garis AG dengan garis ET. Yang kedua, proyeksi titik pada bidang. Dari titik P di luar bidan H ditarik garis G tegak lurus dengan bidan H. Garis G menembus bidan H
di titik P aksen. Titik P aksen adalah proyeksi titik P di bidang H. Saya ulangi, titik P aksen merupakan proyeksi titik P terhadap bidang H. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH. Pertanyaannya adalah, yang pertama, tentukan proyeksi titik E pada bidang ABCD. Yang kedua, tentukan proyeksi titik C pada bidang BDG. Pembahasan. Proyeksi titik E pada bidang ABCD adalah titik A. Kenapa titik A? Karena garis EA tegak lurus dengan bidang ABCD. Dia tegak lurus di titik A. Yang kedua, proyeksi titik C pada bidang BDG. Ini. Jadi ini tarik tegak lurus dari titik C, ditarik tegak lurus terhadap bidang BDG. Jadi anggap perpotongan tegak lurusnya adalah titik P. Jadi proyeksi titik C terhadap bidang BDG adalah di titik P. Kenapa? Karena garis CE tegak lurus dengan bidang BDG. Dia tegak lurus di titik P. Yang ketiga, proyeksi garis pada bidang. Proyeksi sebuah garis ke sebuah bidang dapat diperoleh dengan memproyeksikan titik-titik yang terletak pada garis itu ke bidang. Jadi anggaplah garis G yang kita mau proyeksikan terhadap bidang, maka kita misalkan dua buah titik yang terletak pada garis G, yaitu titik A dan titik B. Ini akan diproyeksikan terhadap bidang H, dan hasil proyeksinya adalah A aksen dan B aksen. Jadi proyeksi garis G pada bidang H adalah G aksen. Dan G aksen merupakan garis yang melalui titik A aksen dan B aksen. Fakta-fakta yang perlu dipahami. Yang pertama, proyeksi garis pada bidang umumnya berupa garis.
kedua, jika garis H tegak lurus bidang beta, maka proyeksi garis H pada bidang beta dia akan berupa titik. Yang ketiga, jika garis G sejajar bidang beta, maka G aksen yang merupakan proyeksi garis G pada bidang beta akan sejajar garis G. Contoh 1. Diketahui kubus ABCD EFGH. Pertanyaannya adalah, tentukan proyeksi garis EF pada bidang ABCD. Yang kedua, jika panjang rusuk kubus 6 cm, tentukan panjang proyeksi CG pada bidang BDG. Pembahasan. Proyeksi garis EF pada bidang ABCD berarti kita akan menentukan proyeksi titik E dan titik F pada bidang ABCD, yaitu titik A dan titik B. Jadi proyeksi EF pada bidang ABCD adalah garis AB. Lanjut. Proyeksi garis CG pada bidang BDG. Berarti kita akan menentukan proyeksi titik C dan titik G pada bidang BDG. Jadi kalau titik G diproyeksikan terhadap bidang BDG, ini tidak ada pengaruhnya, dia tetap di titik G. Dan proyeksi titik C terhadap bidang BDG itu adalah titik P. Jadi proyeksi titik C terhadap bidang BDG adalah titik P, sedangkan titik G tetap dia hasilnya adalah titik G. Jadi proyeksi CG pada BDG adalah garis PG, ini warna kuning, dan kita akan tentukan panjangnya. Panjang proyeksi CG pada BDG adalah panjang garis PG. Itu sama dengan 2/3 dari panjang GR. Nah, menentukan GR ini sudah pernah dibahas di materi jarak, khususnya jarak antara titik ke titik di pertemuan pertama, yaitu 2/3 dikali 1/2 A akar 6. A merupakan panjang rusuk kubus. 2/3 kali 1/2 itu sama dengan 1/3. Jadi 1/3 A akar 6 sama dengan 1/3 kali
6/6 karena panjang rusuk kubus 6 cm. Jadi panjang proyeksi garis CG pada bidang BDG itu sama dengan 2/6 cm. Contoh 2. Diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang AB 16 cm dan TA sama dengan 18 cm. Pertanyaannya adalah tentukan panjang proyeksi TA pada bidang ABCD, bidang alas. Pembahasan. Proyeksi TA pada bidang ABCD jadi kalau A sendiri diproyeksikan terhadap ABCD, dia tetap di titik A. Nah, kalau titik T diproyeksikan terhadap bidang ABCD, dia akan dapat di titik T aksen, perpotongan diagonal alas AC dan BD. Anggaplah perpotongannya adalah titik T aksen. Jadi proyeksi TA pada bidang ABCD adalah AT aksen. Panjang AT aksen sama dengan 1/2 AC yang merupakan diagonal sisi bidang alas sama dengan 1/2 16/2 sama dengan 8/2. Jadi panjang proyeksi TA pada bidang ABCD adalah 8/2 cm. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.